Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini senang sekali rasanya kami bisa kembali lagi menikmati sebuah porsi Alkitab bersama dengan saudara-saudari. Hari ini kita akan melihat porsi ayat bacaan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yang mana di dalam perikop ini kita akan melihat satu topik, yaitu masuk ke dalam perhentian. Saudara-saudari, topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Saudara Bambang, apabila kita lihat di dalam ayat ini ini di dalam bagian pertamanya kita melihat bahwa dikatakan kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi di satu sisi kita harus berusaha, tapi usaha kita ini adalah untuk masuk ke dalam perhentian atau adalah peristirahatan. Nah, mungkin apa bisa dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian ini? Baik, terima kasih Saudara Richard. Ini adalah satu firman yang baik firman yang mendorong kita baiklah kita berusaha. Satu sisi kita harus berusaha, tetapi di satu sisi untuk masuk ke dalam perhentian. Jadi ada dua kata, yaitu berusaha dan satunya perhentian. Nah, ini sangat menarik. Mari kita bahas bersama-sama ya. Kita melihat gambaran dari tanah permai. Di dalam Ulangan 12 ayat 9 dikatakan bahwa tanah permai ini adalah tanah perhentian. Nah, mengapa tanah permai ini disebut tanah perhentian? Padahal kalau kita melihat bahwa bangsa Israel ketika masuk ke tanah permai, mereka tidak benar-benar mendapat perhentian. Mereka justru di sana berperang, selalu berperang di sana. Nah, maksudnya apa ini? Jadi sebenarnya tanah permai ini belum menjadi perhentian. Tanah permai disebut perhentian kalau kita bisa melihat tidak lain karena bait Allah dibangun di sana. Jadi selama bait Allah belum dibangun di sana, maka belum ada perhentian. Masih terus berperang. Nah, bait Allah itu apa? Bait Allah adalah ketika Allah diekspresikan dan Allah mendapat satu wakil. Disitulah Allah mendapat kepuasan, manusia juga bisa mendapat perhentian. Nah, ini prinsipnya sama dengan waktu hari ke-7 di dalam kitab Kejadian, waktu penciptaan langit bumi dan juga penciptaan manusia. Allah beristirahat pada hari ke-7 bukan karena pekerjaan penciptaannya telah selesai, melainkan ia memperoleh apa yang dikehendakinya, yaitu mendapatkan manusia sebagai ekspresi dirinya. Dan manusia ini bisa mewakili Allah di bumi. Inilah sebenarnya kehendak hati Allah. Nah, kalau kita mengenal kehendak hati Allah ini,
maka kita akan merespon dengan satu usaha. Ya, Tuhan, aku juga mau jadi ekspresimu. Tuhan, aku mau jadi perwakilanmu. Amin. Ya. Karena itu, ya, ini adalah satu dorongan bagi kita. Jadi kita jelas melihat apa hari Sabat itu, apa perhentian itu. Prinsipnya adalah suatu keadaan manusia didapatkan oleh Allah sebagai ekspresi dan wakilnya. Ya. Ya, barulah perhentian itu terjadi. Karena itu di Ibrani 4 ayat 11 ini kita dapat mengerti mengapa kitab Ibrani ini memperingatkan kaum beriman agar jangan kehilangan hari Sabat itu. Ya, supaya kita tidak kehilangan ekspresi Allah, supaya kita tidak kehilangan hasrat hati Allah. Karena itu kita harus berusaha keras untuk memasuki perhentian itu. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita perlu berusaha supaya dapat masuk ke dalam perhentian itu ya, supaya Allah bisa mendapatkan ekspresi dan wakilnya. Ya, puji Tuhan. Saudara Bapak, berarti kalau misalkan kita melihat di sini, sebetulnya ya bangsa ketika saat ini bangsa Israel kan berarti mereka sudah ya pada ya ribuan tahun yang lalu mereka sudah masuk ke dalam tanah permai dan ya mereka masih belum memasuki perhentian dan juga ya pada saat itu mereka juga merayakan hari Sabat gitu ya pada perjanjian lama. Nah, tetapi di sini di dalam Ibrani pasal 4 ayat 11 penulis dari kitab Ibrani ini kembali memperingatkan ya kembali mendorong kita untuk berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perhentian ini? Apakah kita harus merayakan hari Sabat atau kita harus ke tanah permai atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan perhentian ini? Betul. Ya, jadi kita melihat sebenarnya tanah permai Kanaan hanya merupakan satu lambang dari perhentian hari Sabat. Dalam kenyataannya ya, kita melihat walaupun orang-orang Israel telah memasuki tanah permai, mereka masih belum benar-benar memasuki perhentian. Ya, walaupun bait sudah dibangun ya, tetapi Tuhan belum benar-benar mendapat kepuasan dari bangsa Israel. Ya. Karena itu kita melihat ya, Kristus datang ya sebagai penggenapan dari hari Sabat itu. Penggenapan dari ekspresi Allah, wakil Allah, dan dia dikatakan adalah Tuhan dari hari Sabat. Amen. Jadi perhentian Sabat adalah Kristus itu sendiri sebenarnya. Amen. Menjadi perhentian kita. Memang dilambangkan oleh tanah permai di dalam kitab Ulangan 12 ayat 9, juga di Ibrani 4 ayat 8 ya. Kristus itu adalah tanah permai kita sebenarnya. Amen. Kristus adalah perhentian bagi orang-orang di dalam 3 tahap. Yang pertama adalah di dalam zaman gereja hari ini. Kristus yang surgawi telah merampungkan segala pekerjaannya, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dia kini menjadi perhentian kita di dalam roh. Ini ada di Matius 11 ayat 28 sampai 29 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi realitas dari perhentian itu sebenarnya adalah Kristus kita nikmati menjadi perhentian kita. Yang akhirnya nanti kita juga menjadi ekspresi Allah, perwakilan Allah. Jadi sebenarnya perhentian itu bukan hanya perkara satu tempat, bukan perkara satu kondisi, tetapi perhentian adalah persona, pribadi Kristus menjadi perhentian di dalam kita. Nah, kalau kita dengan setia mengerjakan ini, maka di tahap kedua, perhentian yang akan kita dapat adalah pahala dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah iblis disingkirkan di dalam Wahyu 20 ayat 1-3, Kristus dengan kerajaannya akan menjadi perhentian yang lebih penuh bagi
orang-orang kudus pemenang. Amin. Ini perhentian yang lebih lanjut, ya, menikmati ya pesta kawin anak domba, berbagian dan menikmati perhentian yang lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah perhentian di dalam langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, ya, di mana semua musuh maut ya sudah ditaklukkan, dikalahkan. Dan ya ini menjadi perhentian yang paling penuh bagi semua umat tebusan Allah sampai selama-lamanya, ya. Nah, untuk poin 1 dan 2 inilah yang kita perlu terus berusaha. Bagaimana menikmati perhentian di dalam roh kita, mendapatkan Kristus yang penuh suplai, dan nanti menjadi pahala kita bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, tahap 1 dan 2 inilah yang perlu kita terus kerjakan. Ya, Paulus mengatakan, ya, aku melupakan apa di belakang dan mengarahkan diriku mengejar apa yang ada di hadapan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, jadi Kristus adalah perhentian kita. Jadi hari ini kita sama-sama berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, yaitu Kristus, ya, yang adalah perhentian kita, sehingga kita dapat dapati menjadi para pemenang. Ya. Kemudian kita juga melihat di dalam ayat Ibrani 4 ayat 11 ini dikatakan bahwa supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ini bagaimana dengan jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu yang dimaksud di dalam ayat ini? Ya, pasti ayat ini mengacu kepada bangsa Israel. Ya. Allah memiliki harapan, Allah memiliki kedambaan, kehendak supaya bangsa Israel di tanah permai bisa menjadi ekspresi Allah, perwakilan Allah. Ya. Tetapi kita melihat mereka jatuh, ya, mereka tidak taat. Ya. Tapi ini berbeda dengan Kristus. Ya, di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dan Kristus, ya, sangat kontras. Ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Israel itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat sangat kontras. Nah, kita perlu mengikuti contoh yang benar. Kita perlu mengikuti Kristus sebagai pribadi yang taat. Ya, kalau kita melihat gambaran dari bangsa Israel, ya, di sana mereka dipimpin keluar dari Mesir, ya. Mereka dipelihara di padang gurun, tetapi tidak banyak yang bisa masuk ke tanah permai. Ya, ini adalah satu gambaran, ya, bahwa ketidaktaatan, ya, menghasilkan satu kerugian, tidak mendapat perhentian. Kalau mereka taat, pasti dari Mesir mereka akan sampai di tanah permai. Kita bisa melihat contoh dari Yosua dan Kaleb, ya, mereka bisa masuk ke tanah permai karena mereka taat. Ya. Hari ini di mana orang-orang yang taat itu? Banyak sekali orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Tetapi apakah mereka mendapat perhentian di dalam Kristus? Apakah mereka menempuh hidup gereja yang tepat? Apakah mereka memiliki perhentian di dalam roh? Apakah mereka menjawab panggilan Tuhan dengan yang dikatakan di Matius 11 ayat 28 tadi? Marilah kepadaku. Matius 11 ayat 28. Siapa yang merespon? Ya, hari ini siapa yang taat? Siapa yang datang kepada Tuhan? Siapa yang mendapat perhentian di dalam Tuhan? Hari ini banyak sekali kesibukan, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali hal yang membuat kita bisa terlepas dari Kristus, tidak mendapat perhentian di dalam Kristus. Karena itu mari, ya, kita datang kembali kepada Kristus, ya, mendapatkan Dia sebagai perhentian kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita terus berusaha dengan tekun, ya, kita tidak kehilangan sasaran, ya, kita dapat
terus mengejar Kristus ya di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, walaupun kita masih hidup di dunia, ya tetapi kita perlu menyadari bahwa fokus kita, ya, apa yang harus kita kejar adalah Kristus, ya, sehingga kita tidak seperti orang Israel yang tertinggal di padang gurun, ya, yang jatuh, tidak taat. Ya, tapi kita memiliki satu sasaran, yaitu berusaha mengejar Kristus sebagai perhentian kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, Saudara Bambang, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kitab Ibrani yang memperingatkan kami bahwa kami perlu memasuki satu perhentian. Kami perlu berusaha mendapatkan Kristus sebagai perhentian kami. Tuhan, di tengah situasi yang penuh dengan kekhawatiran, mungkin penuh dengan kesulitan, Tuhan, Kau selalu terbuka mengingatkan kami. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus datang kepada Tuhan, mengambil Tuhan sebagai perhentian kami. Tuhan, selamatkan kami dari ketidaktaatan bangsa Israel yang membuat kami tidak menikmati tanah permai itu. Tuhan Yesus, Kaulah perhentian kami, Kaulah tanah permai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.